Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonosari, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa berada di guru ini dalam acara rapat persiapan observasi kinerja guru semester genap Jumat 21 Februari 2025, tahun ajaran 2024-2025. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pemaparan perencanaan observasi kinerja guru, 3. Diskusi tanya jawab, 4. Lain-lain, 5. Penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Acara selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan perencanaan observasi kinerja guru oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Trisno Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu PLT KPU dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wonosari. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, tentunya semangat dalam menjalankan tugas yang mulia. Bapak Ibu, bahwa pada hari ini kita mengadakan rapat koordinasi terkait persiapan penilaian kinerja guru. Di dalam kegiatan ini yang pertama adalah terkait apa yang harus kita lakukan pada saat kita melaksanakan observasi, atau kalau Bapak Ibu nanti dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, sesuai dengan penilaian atau pelaksanaan praktek kinerja yang sudah saya unggah di PMM ini atau pengelolaan kinerja, sesuai dengan kesepakatan saya dengan Ibu Pengawas, maka di sini saya mengambil tiga tema ini nanti yang harus dilaksanakan. Yang pertama terkait dengan Kepala Sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, yaitu dilaksanakan pada hari ini. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti di dalam pelaksanaan observasi kita sudah bisa menilai, ya, karena nanti ada penilaian kinerjanya, sudah bisa mengadakan suatu evaluasi, kemudian merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk itu di sini kita melakukan suatu persiapan. Nah, persiapan itu melalui penjadwalan. Nah, kalau saya lihat di sini di ranking saya, baru beberapa Bapak Ibu yang menentukan penjadwalan. Nah, ini baru berapa ini? Baru 1, 2, 3,
Nah, jadwal-jadwal yang sudah Bapak Ibu sepakati dengan tim observer ini, tentunya ini akan dilaksanakan sesuai dengan penjadwalannya. Nah, tapi mengingat di bulan Maret ini kita ada kegiatan PSAC kemudian PSAT, maka nanti tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini tentunya bisa dirubah. Nanti dilaksanakan di bulan April. Nah, kita masuk tanggal 9, mungkin setelah tanggal 10 atau dan seterusnya. Nah, sedangkan nanti saya diobservasi 2 hari itu tanggal 16. 16 itu harinya Rabu. Nah, maka ini secara formalitas kita alur mundur. Nah, alur mundur. Jadi persiapannya tanggal 21 Februari, kemudian secara berangsur-angsur Bapak Ibu dianggap sudah melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk itu nanti seperti biasa nanti Google Form akan kita sampaikan terkait dengan pengisian kesiapan Bapak Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang akan diobservasi oleh Bapak Ibu observer. Itu intinya itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bahwa di dalam kegiatan pembelajaran nanti harapannya adalah kalau dulu kan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang sudah berubah lagi dengan deep learning. Artinya di dalam konsep ini Bapak Ibu sudah harus di dalam modul ajarnya atau RPP-nya itu merencanakan suatu kegiatan yang utama, kegiatan yang menyenangkan, kemudian mendalam, kemudian melibatkan perasaan. Nah, jadi mendalam perasaan senang banyak angel. Nah, kalau saya geografi ini, kalau geografi gampang. Ketika saya mempelajari tentang iklim dan cuaca ini, jangan anak-anak udah pecah jalan. Senang sih, menyenangkan. Kemudian setelah itu baru membuat suatu semacam tulisan, ya, atau merefleksi apa yang tadi sudah diamati. Geografi banyak, geografi ilmunya sejagat. Menerangkan jagat raya tata surya, suruh tidur di lapangan malam-malam menghadap ke atas. Merenung, membayangkan, kemudian melukis di 3 kepala praksis, menentukan titik bintang, kalau geografi. Nah, yang lainnya umum. Jadi prinsip Bapak Ibu nanti di dalam pembelajarannya para Bapak Ibu observer mengamati bagaimana Bapak Ibu guru menyajikan suatu materi yang melibatkan siswanya. Siswa itu betul-betul terhanyut dalam pembelajarannya. Harapannya seperti itu. Lalu jadi menikmati betul, senang. Orang yang sing izin ke belakang, orang yang sing. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi konsep ini sebetulnya hampir sama dengan konsep yang lalu ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Tak butuh soloke, CBSA, tak butuh soloke. Nah, ini konsep ini sebetulnya sama. Sehingga Bapak Ibu sudah tidak kaget lagi, hanya bagaimana mengenai materi itu anak-anak betul-betul terhipnotis. Bahasa ekstrim terhipnotis. Kalau misalnya Pak Juri menerangkan Pak Juri itu agama, ya, Pak Juri agama. Wah, itu dengan dalil-dalil medeni anak-anak terhipnotis nanti ketakutan. Sehingga betul-betul mendengarkan. Nah, ini harapannya seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu
monggo ditinjau kembali terkait dengan perencanaan pembelajaran atau modul ajarnya, metode atau materi-materi yang akan disajikan. Harapannya tadi siswa itu betul-betul terlibat secara total. Kalau misalnya SD menerangkan warna-warna yang tidak tentu, warna godong aslinya begini, warna bunga aslinya begini, nah misalnya jalan-jalan taman, nah menyebutkan warna-warna misalnya, monggo itu harapannya sekarang seperti itu. Nah bagi bapak ibu yang sudah menentukan di sini kemudian belum terlaksana, nanti dirubah. Misalnya Bu Martani tak rapuh tanggal 12 Maret itu pas testing. Nanti tidur disepakati dengan pembagian yang kemarin sudah dibagi Bu Tuti. Ya, seperti Bu Tuti. Kemudian di sini ada Pak Dwi tanggal 13 Maret. Nanti tidur lagi. Tidur kapan? April. Nah yang Pak itu 10 April. 10 April itu harinya Kamis bisa itu dilaksanakan. Bapak Ibu nanti tanggal 9 April itu kegiatannya anak-anak semacam kalau pengajian, kalau halal pengajian, jadi tidak ada observasi menggunakan langsung. Jadi Bapak Ibu, kemudian yang kedua di sini. Kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Nah, maka di sini memastikan lingkungan observasi nyaman, mencatat perilaku-perilaku kunci yang relevan dengan kriteria observasi kinerja, menetapkan rating observasi kinerja yang realistis berdasarkan bukti-bukti yang tercatat. Nah, maka nanti Bapak Ibu guru dalam menyajikan itu betul-betul semaksimal mungkin sehingga para observer catatannya positif. Ya, misalnya keterlibatan siswa, keaktifan siswa, metode yang digunakan, bagaimana pengelolaan kelasnya dan lain sebagainya. Kemudian rencana-rencana apa yang akan dilakukan, nanti kita melaksanakan itu. Nah, ini menggunakan teknik pertanyaan dan diskusi yang menumbuhkan keberanian guru mengaku kesulitan yang dialaminya. Dan ini mengaku. Itu Bapak Ibu, monggo nanti disiapkan. Ada beberapa yang harus di print yang kemarin di form A yang disarankan Bu Tuti sebagai bahan observasinya. Kemudian modul atau RPP-nya di print pada saat materi yang disampaikan atau diajarkan itu saja. Itu sebagai persiapan observasi. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, sehingga prinsip nanti pembelajaran di SMA 1 Wonosari ini anak-anak itu betul-betul senang belajar. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bapak Ibu. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senantiasa kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sampai Pendidikan, dan Bapak Ibu guru semuanya. Di sini saya hanya ingin bertanya kaitannya dengan besok ketika observasi Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini kan baru perencanaan persiapan. Yang kemarin-kemarin kan kita sudah melaksanakan. Nah, ini untuk besoknya itu supaya observasi kita itu sesuai dengan
yang sudah kita rencanakan dan tidak melanggar sesuatu yang sudah diatur dalam PMM itu bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Terima kasih. Sekian saja bisa saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan program yang sudah direncanakan dan harus Bapak Ibu lakukan, yaitu adanya kegiatan observasi di jam pembelajaran. Nah, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Yang pertama yang jelas form A, kemudian RPP ya, akan dipakai untuk pembelajaran. Kemudian yang paling penting lagi siap. Ya, siap itu banyak. Siap secara materi, menguasai materi. Kemudian siap sesuai dengan apa yang akan diajarkan, sehingga nanti setelah masuk kelas itu sudah ada, nanti setelah ini saya harus begini, setelah ini saya harus begini, sudah terprogram, sehingga nanti di dalam pelaksanaan pembelajarannya rangkaian kegiatan itu akan terasa nyambung dan nyaman, tidak bingung, kan ini guru yang bingung. Nah, kalau sudah materinya nggak menguasai jelas bingung. Misalnya saya geografi, saya pernah mengajar PPKN Bapak Ibu di UT. Kalau saya bukan orang PPKN, di mengajar PPKN. Pak nanti so menangsungi Pak. Akhirnya saya terpaksa mau Pak. Pokjar saya di Proketon SD itu. Nah, mahasiswa saya itu anak lulusan baru semua, tanpa aku masuk dari sini. Materi tak buka pasal-pasal. Nah ini loh. Jadi bukan basicnya, kemudian persiapan tidak sesuai dengan yang akan disampaikan. Nah ini jadi kacau. Nah maka kemudian kita harus cepat-cepat bagaimana untuk mengatasi hal seperti ini. Ya, waktu itu kan saya bawa tab gitu. Jadi ketika ada yang bertanya, saya lemparkan dulu, saya buka Google saja. Kalau pertanyaan umum harus dijawabkan. Nah, sifatnya mengulang. Nah, artinya apa? Jadi kelas tetap percaya bahwa kita itu bisa. Nah, ini sebagai contoh, saya pernah itu mensuruh mengajar PPKN. 1 semester saya mengundurkan diri, tidak mau. Ya, karena memang bukan basicnya. Tapi kalau kemudian waktu itu saya mengajar konsep dasar IPS karena saya orang IPS. Kemudian strategi, kemudian PTK, kemudian TAP itu tugas akhir program, masih sejarah bisa. Nah, itu peranan dosennya terus pengulang alur. Nah ini, untuk itu monggo jadi satu disiapkan materinya, kemudian sudah merencanakan kira-kira langkah pembelajaran yang saya lakukan itu apa. Biar nanti pembelajaran di kelas itu untuk jalan terus. Kemudian yang berikutnya tentunya jenengan juga seperti disampaikan bukan bikin. Nah, si menarik apa? Atau pantun sudah pantun. Karena pantunnya bolak-balik kalau kasus nanti ini akhir tanda tangan, akhir Maret tanda tangan. Nah itu Pak Gun. Jadi cetak A2-nya A, form A, siapkan RPP, kemudian strategi pembelajaran apa yang dilakukan, dengan metodenya seperti apa. Nah kira-kira merencanakan nanti pengolahan kelasnya seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, ini sebagai suatu persiapan sebetulnya Bapak Ibu sudah siap, hanya memang alurnya yang diminta bulan harus seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.